Salam Rubicon, salam BK mengudara. Halo semuanya, senang sekali Rubicon bisa menyapa kalian kembali dengan video terbaru. Sebelumnya, kita berbicara tentang kode etik guru bimbingan dan konseling ataupun konselor. Kurang lengkap rasanya kalau belum diberi asupan gizi untuk pemahaman kita tentang etika dalam konseling. Video ini akan membahas 4 etika esensial dalam konseling. Dan jangan di-skip videonya ya, karena Rubicon akan berikan juga pemahaman tentang 4 aspek dalam etika konseling. Sebelum dimulai, pastikan dulu kamu sudah pencet tombol subscribe-nya. Subscribe itu gratis 100% tanpa syarat. Dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu menjadi orang yang paling update melihat video-video dari Rubicon. Kalau kita ingin menyandang predikat profesional, sudah tentu ada perangkat peraturan yang perlu kita patuhi demi terciptanya standarisasi kompetensi, rujukan etika perilaku, serta alur kerja yang disepakati asosiasi profesi. Maka kita juga perlu mengenal dan mematuhi etika dalam konseling. Aturan ini tidak kemudian menjadi beban untuk kita. Etik ini bertujuan untuk melindungi konseli agar hak-haknya dalam mendapatkan layanan konseling bisa terpenuhi dengan baik. Sebelum berbicara etis, mari kita lihat dulu isu problematik etis konseling yang dipaparkan oleh Glading. Ada 11 isu etis. Yang pertama adalah pelanggaran kepercayaan. Yang kedua, melampaui tingkat kompetensi profesional, bukan ranah kompetensi kerja kita. Yang ketiga, kelalaian dalam praktik. Yang keempat, mengklaim keahlian yang tidak dimiliki. Yang kelima, memaksakan nilai-nilai konselor pada konseli. Yang keenam, membuat konseli bergantung, tidak jadi mandiri. Yang ketujuh, melakukan aktivitas seksual dengan konseli. Yang kedelapan, konflik kepentingan, seperti hubungan ganda, yaitu peran konselor yang bercampur dengan hubungan lainnya, baik pribadi maupun profesional. Yang kesembilan, persetujuan finansial yang kurang jelas seperti mengenakan bayaran tambahan. Yang ke-10, pengiklanan yang tidak pantas. Dan yang ke-11, plagiarisme. Dalam bukunya, Gerald Corey menjelaskan ada 4 etika dalam konseling yang perlu kita jadikan sebagai pedoman. Yang pertama, tanggung jawab profesional konselor, professional responsibility. Konselor bertanggung jawab sepenuhnya pada konseli saat prosesi konseling. Secara profesional, konselor menaunginya dalam 4 bentuk tanggung jawab. Apa saja? Yang pertama, responding fully. Hal ini dimanifestasikan dalam bentuk memberi perhatian secara total pada konseli selama konseling berlangsung. Yang kedua, terminating appropriately. Mengetahui betul waktu yang tepat untuk mengakhiri konseling, serta menyampaikan dengan proses pengakhiran konseling yang tidak berkesan seperti cutting off. Yang ketiga, evaluating the relationship. Hubungan terapeutik yang terbangun antara konselor dan konseli memiliki batasan-batasan profesional, memahami betul hak-hak konseli dan menghindari hubungan berlebihan seperti eksploitasi terhadap konseli. Konselor perlu menyadari bahwa tujuan awal konseling adalah konseli mampu mengambil keputusan sendiri secara sadar dan juga mandiri tentunya untuk membentuk perilaku efektifnya, bukan terus bergantung pada konselor sehingga timbul over dependency. Kedekatan yang berlebihan adalah tanda-tanda terbentuknya ketergantungan terhadap konselor, sehingga cukup pada batasan profesional ataupun sewajarnya saja. Yang keempat, counselor's responsibility to themselves. Bertanggung jawab pada diri sendiri dengan refleksi, memastikan bahwa secara personal maupun melaksanakan tugas profesional sudah sesuai dengan kaidah-kaidah konseling. Masuk pada etik yang kedua, yaitu kerahasiaan atau confidentiality. Konseli menaruh kepercayaan pada kita sebagai konselor karena jaminan kerahasiaan yang kita tawarkan. Artinya, semua hal yang diceritakan hanya menjadi konsumsi konselor dan konseli
melakukan konsumsi publik. Etik yang ketiga dalam konseling yaitu pengaruh konselor, the counselor influence. Pengaruh konselor dalam konseling bisa dikatakan cukup besar, sehingga ada beberapa komponen yang perlu dianalisa dan dikelola dengan baik agar efektivitas konseling dapat terlaksana. Ada 4 aspek. Yang pertama adalah the counselor needs, kebutuhan pribadi konselor. Yang kedua, authority, pengalaman konselor dengan figur otoritas. Yang ketiga, sexuality, memastikan tidak ada penyimpangan seksual dan memanfaatkan peluang melakukan diskriminasi seksual. Yang keempat, the counselor's moral and religious values, nilai moral dan nilai religi konselor, menghargai nilai konseli dengan tidak memaksakan harus sama dengan nilai konselor. Etik keempat, conveying relevant information to the person in counseling, memberikan informasi yang relevan pada orang yang akan di-counseling. Konseli dalam hal ini memiliki hak untuk mengetahui informasi proses konseling yang akan dijalaninya. Tapi jangan salah tangkap, bukan informasi berupa teknik yang akan dilaksanakan, melainkan seputar kualifikasi konselor, konsekuensi hasil konseling, waktu pelaksanaan berikut perkiraan durasinya, dan diberikan informasi alternatif-alternatif lain untuk bisa lepas dari masalahnya. Aspek yang mendukung dipatuhinya etik konseling ada 4. 4 hal ini dikemas dalam sebuah asas, yaitu asas apa saja? Asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, asas keputusan oleh konseli sendiri, dan asas sosial budaya. Memastikan semua prosesnya akan berjalan sesuai kesepakatan tanpa meninggalkan kecemasan bagi konseli adalah sangat penting. Terlebih, ketika konseli bersedia menjalani konseling atas kemauannya sendiri, akan lebih memudahkan dalam pemecahan masalah. Perilaku efektif yang diinginkan dapat tercapai dari hasil keputusan konseli sendiri. Itulah tadi informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih sudah menjadi subscriber setia dari Rubicon. Dan yuk tulis pertanyaan, tanggapan, dan apresiasimu di kolom komentar agar kita nanti bisa berinteraksi maupun berdiskusi lebih jauh. Pastikan kamu sudah subscribe channel Rubicon, like dan share video ini agar banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Salam Rubicon, salam BK mengudara, terima kasih.